Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harian Budi Utomo dengan NPM 2241101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar manajemen pemasaran. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Manajemen pemasaran atau marketing management adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran untuk mencapai tujuan. Konsep dasar-dasar manajemen meliputi orientasi pelanggan, nilai dan keunggulan bersaing, pemasaran terintegritas, segmentasi pasar dan penargetan, serta pemasaran sosial. Konsep-konsep ini membentuk dasar bagi manajemen pemasaran untuk mengembangkan strategi yang efektif. Tujuan manajemen pemasaran antara lain menciptakan permintaan melalui berbagai cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi. Saran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan kepada konsumen atau bisnis lain. Ini mencakup berbagai aspek pengertian pengiklanan, penjualan, pengiriman produk, dan promosi yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Konsep dasar-dasar pemasaran meliputi orientasi pelanggan, nilai dan keunggulan bersaing, pemasaran terintegritas, segmentasi pasar, penargetan, dan pemasaran sosial. Tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Beberapa tujuan pemasaran yang umum meliputi meningkatkan pangsa pasar. Dengan meningkatkan pangsa pasar, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan, serta memperkuat posisi mereka di pasar. Lalu meningkatkan loyalitas pelanggan. Membangun hubungan yang erat dengan pelanggan dapat membantu mengatasi kesalahan produk dan layanan yang mungkin terjadi untuk menjaga pelanggan untuk selalu membeli produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Ketiga, mengenal dan memahami pelanggan. Tujuan pemasaran adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan apa yang dimiliki pelanggan. Unsur-unsur dalam bauran pemasaran juga dikenal sebagai marketing mix. Dapat mencakup 3P, Production, Price, Promotion, atau 7P, Production, Price, Promotion, People, Process, Pinter. Unsur-unsur ini merupakan variabel yang digunakan dalam aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur bauran pemasaran berdasarkan sumber yang diberikan. Bauran pemasaran atau 4P, produk, merujuk pada produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Price, menentukan harga produk atau layanan. Place, menentukan tempat distribusi produk atau layanan. Yang terakhir, promotion, kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada konsumen. Bauran pemasaran 7P yaitu produk, price, place, promotion. Sama seperti 4P, people merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam proses pemasaran. Proses bisnis adalah yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Physical versus bukti fisik dari layanan yang ditawarkan. Dengan memahami dan menggunakan unsur ini, perusahaan dapat mengelola strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif dan efisien. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen atau bisnis. Proses pemasaran meliputi beberapa tahapan seperti riset pasar, penyusunan strategi pemasaran, eksekusi penjualan, upaya promosi, dan layanan purnama jual. Tahapan-tahapan ini harus direncanakan dengan matang dan disesuaikan dengan kondisi pasar dan pelanggan. Selain itu, unsur-unsur dalam bauran pemasaran seperti produk, harga, tempat distribusi, dan promosi juga harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan pemasaran yang umum meliputi meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengenal dan memahami pelanggan,
serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan posisi perusahaan dalam persaingan dan situasi ekonomi. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok konsumen yang heterogen menjadi kelompok homogen. Berdasarkan berbagai kriteria, segmentasi pasar memiliki beberapa keuntungan, seperti membuat proses pemasaran lebih efisien, mempersiapkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pemasaran dengan lebih efektif. Beberapa jenis segmentasi pasar yang umum digunakan yaitu segmentasi perilaku, berdasarkan perilaku konsumen terhadap produk atau layanan. Yang kedua, segmentasi demografis, berdasarkan kriteria konsumen seperti usia, kelompok usia, kelamin, dan pendidikan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, berdasarkan perilaku konsumen, keinginan, dan preferensi mereka. Yang keempat, segmentasi geografis, berdasarkan aspek lokasi konsumen seperti tempat tinggal mereka. Lalu segmentasi pasar harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti analisis situasi, kesadaran pasar, dan karakteristik konsumen. Setelah menentukan segmentasi pasar yang sesuai, perusahaan dapat mengelola strategi pemasaran dengan lebih efektif, menjangkau lebih banyak konsumen, dan meningkatkan keuntungan penjualan. Penentuan target pasar adalah proses menentukan kelompok konsumen yang menjadi target penjualan produk atau layanan perusahaan. Target pasar harus dipilih dengan cermat dan didasarkan pada analisis situasi, kesadaran pasar, dan karakteristik konsumen. Beberapa faktor yang dapat membantu dalam menentukan target pasar meliputi segmentasi pasar seperti segmentasi perilaku, demografis, psikologis, dan geografis. Setelah menentukan target pasar, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk menjangkau konsumen yang tepat dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Pemasaran adalah proses pemasangan produk atau layanan perusahaan dalam kepikiran konsumen, sehingga mereka memiliki kegunaan yang unik dan menarik di pasar. Position ini mempengaruhi bagaimana konsumen melihat produk atau layanan tersebut. Panagrak dengan pesaing yang memiliki keunggulan yang berbeda. Ada beberapa jenis position yang umum digunakan yaitu position produk, memasangkan produk atau layanan berdasarkan fitur, kualitas, dan desain yang unik. Yang kedua, position harga, menyesuaikan harga produk atau layanan dengan keuntungan yang dihasilkan dengan persepsi konsumen tentang harga. Yang ketiga, position place, memasarkan produk atau layanan yang tepat strategi seperti toko, kantor, atau platform jual beli online. Yang keempat, position produksi, menggunakan promosi yang efektif seperti iklan, reklamasi, atau pemasaran direktori untuk meningkatkan kesadaran produk atau layanan. Beberapa keuntungan dari position pemasaran yaitu membuat produk atau layanan memiliki posisi yang kuat dalam pikiran konsumen, membantu mempersiapkan pelanggan untuk membeli produk atau layanan yang dijual, mengatasi persaingan dengan pesaing yang memiliki keunggulan yang berbeda. Untuk mencapai position pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan posisi perusahaan dalam persaingan dan situasi ekonomi. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.